1 bagian kasih, 99 bagian sayang. Maka Allahu yarham Kiai Haji Zainuddin MZ, mubalik sejuta umat pada zamannya, mengatakan kalau cuma dikasih jangan bangga, karena Fir'aun dikasih kekuasaan, karena Qarun dikasih kekayaan, karena Abu Lahab dikasih nasab mulia, tetapi dikasih belum tentu disayang. Di mana orang menjemput karunia Allah, berzikir la'allakum tuflihun, maka Allah jamin kemenangan untuknya, jamin keuntungan baginya, jamin kebahagiaan hidupnya. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Fatizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Alhamdulillahi haqqa hamdi, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih, wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'd, uhayyikum bi tahiyatil islamiyah, tahiyatin thayyibatin mubarakah, tahiyatin min indillahi, tahiyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratal afadil, hadratal mukarramin yang kami ta'zimi, segenap para alim, para ulama, para asatid, para ustadzat, para guru-guru umat yang kita muliakan, para tokoh masyarakat, para pimpinan berbagai tingkatan administrasi yang kita ta'zimi, Dewan Kemakmuran Masjid Islamic Center Nusa Tenggara Barat yang kami ta'zimi, seluruh hadirin hadirat acara kita pada sore hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun pada sore yang cerah ini, dihimpun di rumah Allah yang mulia, di dalam masjidnya. Maka semoga setiap langkah kita, setiap tapaknya menjadi penggugur dosa-dosa, setiap tapaknya menjadi peninggi derajat di sisinya, setiap tapaknya menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yathluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum
illa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafatsumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, dan berbahagialah Lombok yang digelari Jazirah 1000 masjid. Betapa banyak tempat untuk singgah, menadah berkah, menyongsong rahmatnya Allah. Mereka berhimpun di dalam rumah Allah, mereka membaca kitab Allah dan mengkajinya di antara mereka, melainkan pasti keadaan mereka itu ghasyiyatuhumur rahmah. Semua kita yang hadir ini berhak atas janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janji manusia yang paling amanah, janji manusia yang paling dicintai oleh Zat yang maha perkasa, yang maha bijaksana, yang paling mampu memenuhi janji. Ghasyiyatuhumur rahmah, untuk dicurah-curahi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada majelis kita ini. Maka kenapa kita menjadi pemakmur masjid? Karena kita adalah orang-orang yang paling mengharap rahmatnya Allah. Sementara rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala itu ada 100 bagian. Satu bagiannya menurut keterangan dalam Musnad Ahmad melekat pada sifatnya Ar-Rahman, Zat yang maha pengasih dan kasihnya tiada pilih-pilih. Ar-Rahman, Zat yang ketika mengasihi maka kasihnya meliputi seluruh makhluk dari awal zaman sampai akhirnya. Semua mendapatkan bagiannya tanpa terkecuali, dari manusia, hewan, tumbuhan, sampai bebatuan. Dari makhluk yang besar sampai yang sekecil-kecil tidak tampak, semua mendapatkan bagian. Yang kufur maupun yang beriman, yang mempersekutukan Allah maupun yang bertauhid, mendapatkan bagian dari rahmat Allah yang satu bagian ini. Dan sampai-sampai karena rahmat Allah yang satu bagian ini, seekor kuda mengangkat kakinya karena khawatir anaknya terinjak. Seekor singa, selapar-laparnya singa, tidak akan memakan anaknya yang masih kecil. Dari satu bagian rahmat Allah, seluruh makhluk dilimpahi kecukupan dalam hidupnya di dunia ini. Adapun yang 99 bagian melekat pada sifat Allah Ar-Rahim, Zat yang maha penyayang, yang sayangnya tiada batas berbilang. Sehingga yang 99 bagian itu dikhususkan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Satu bagian kasih, 99 bagian sayang. Maka Allahu yarham Kiai Haji Zainuddin MZ, mubalik sejuta umat pada zamannya, mengatakan kalau cuma dikasih jangan bangga. Karena Fir'aun dikasih kekuasaan, karena Qarun dikasih kekayaan, karena Abu Lahab dikasih nasab mulia. Tetapi dikasih belum tentu disayang. Dikasih belum tentu disayang. Tapi kalau disayang biasanya dikasih. Kalaupun tidak dikasih pasti karena sayang.
Kalau dikasih, belum tentu disayang. Kalau disayang, biasanya dikasih. Kalaupun tidak dikasih, pasti karena sayang. Seperti adik kita umur 2 tahun yang meminta pisau kepada kita. Apakah dikasih? Tidak. Kenapa tidak dikasih? Karena sayang. Demikianlah Allah memperlakukan hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Maka masjid menjadi tempatnya orang beriman dan bertakwa, menadah rahmatnya Allah. Dan apa yang terjadi kalau seseorang mendapatkan rahmatnya Allah di masjid karena dia memakmurkan masjid Allah? Inilah Allah berfirman tentang orang yang paling banyak mendapat rahmatnya. Kata Allah kepadanya, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lang faddu min hawlik. Maka disebabkan rahmatnya Allah, wahai Muhammad, kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, rahmat Allah kepadamu dan rahmat Allah kepada mereka. Fabima rahmatin minallahi, maka disebabkan rahmat Allah itu, lintalahum, engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlembut hati kepada mereka, berlembut laku kepada mereka, berlembut tutur kata kepada mereka. Disebabkan rahmat Allah, maka ada kelembutan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Maka dengan kelembutan itu engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah. Engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan amanah. Engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berdakwah yang dengan dakwahmu itu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kamu saksikan manusia berbondong-bondong memasuki agama Allah. Disebabkan rahmat Allah, ada kelembutan, dakwah tersampaikan. Walau kunta, adapun seandainya kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam faddan, bersikap kasar, ghalidhal qalbi, berhati keras, lang faddu, maka pastilah mereka akan berpaling, maka pastilah mereka akan pergi, maka pastilah mereka akan meninggalkan min haulik, dari sisimu. Kalau engkau bersikap kasar, berhati keras, maka yang terjadi adalah dakwahmu tidak tersampaikan, amanahmu tidak tertunaikan, kamu tidak melihat manusia berbondong-bondong memasuki agama Allah. Karena apa? Karena kamu keras dan kasar. Kenapa kamu keras dan kasar? Karena kamu tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara bukti rahmat Allah kepada seorang hamba adalah dia dikaruniai kelembutan. Kelembutan kepada keluarganya, kelembutan kepada orang-orang di sekitarnya, kelembutan kepada orang-orang yang mengelilinginya, kesemuanya. Maka inilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah katakan dengan rahmatnya itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Maka seberapa besar kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti itulah kadar rahmat yang kita akan tebarkan. Kalau tidak mampu menjadi rahmat semesta alam, jadilah rahmat untuk bumi. Tidak bisa menjadi rahmat untuk bumi, jadilah rahmat untuk negeri. Tidak bisa menjadi rahmat untuk negeri, jadilah rahmat untuk provinsi. Tidak bisa menjadi rahmat untuk provinsi, jadilah rahmat untuk
kabupaten kota masing-masing, tidak bisa menjadi rahmat untuk kabupaten kota masing-masing, jadilah rahmat untuk kecamatan masing-masing. Tidak bisa menjadi rahmat bagi kecamatan, jadilah rahmat untuk desa masing-masing. Tidak bisa menjadi rahmat untuk desa masing-masing, jadilah rahmat untuk kampung masing-masing. Tidak bisa menjadi rahmat untuk kampungnya, rahmat untuk RW-nya, rahmat untuk RT-nya, rahmat untuk keluarganya. Di sini di mana kita menjemput rahmat yang akan menjadi kelembutan kita kepada sesama ini. Di masjid-masjid Allah, dalam majelis ilmu yang dibacakan di dalamnya kitabullah, yang dibacakan di dalamnya sabda Rasulullah, rahmat turun. Maka pusat kebaikan di bumi adalah masjid. Tempat turunnya rahmat adalah masjid. Maka jangan sampai tempat turunnya rahmat dikalahkan oleh tempat di mana rahmat dijauhkan. Inilah khalifah yang pertama, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, kalau masjid mengalahkan pasar, maka pasarnya hidup. Kalau pasar mengalahkan masjid, maka masjidnya mati. Ekonomi kita, ekonomi pasar atau ekonomi masjid? Sayangnya teorinya mengatakan ekonomi pasar. Harus diubah, di mana ke depan masjid mengalahkan pasar, nilai-nilai masjid dibawa ke pasar, jangan nilai-nilai pasar yang dibawa ke masjid. Karena nilai-nilai di pasar mencari keuntungan dengan segala cara, bahkan dengan sumpah pun sumpah palsu, bahkan dengan kecurangan pun terjadi. Kadang-kadang ada yang gharar, ketidakjelasan di dalam akad maupun transaksi. Demikian pula ada riba yang kadang-kadang terjadi. Jangan sampai semua nilai itu masuk masjid, tapi jadikanlah nilai-nilai masjid yang dibawa ke pasar. Maka inilah dia wailul lil mutaffifin, surah yang terakhir turun di Makkah sebelum kaum muslimin berhijrah ke Madinah adalah suratul mutaffifin menurut jumhur ahlul qura. Karena sudah disiapkan kaum muslimin memasuki Madinah untuk menjadi pembangun peradaban, dan peradaban itu termasuk dalam ekonomi. Maka kader dakwah yang piawai di dalam bidang ekonomi, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq dan lain sebagainya, begitu tiba di Madinah, mereka langsung beraksi membawa nilai-nilai Qur'ani ke pasar-pasar di Madinah yang selama ini dikuasai orang-orang Yahudi. Berubahlah Madinah menjadi peradaban yang ekonominya terang benderang oleh cahaya Quran. Karena nilai masjid dibawa ke pasar, rahmat Allah mengalir ke pasar. Tapi kalau pasarnya mengalahkan masjid, maka masjidnya akan mati. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ngomongin masjid itu bukan cuma ngomongin aktivitas di dalam masjid, salatnya, zikirnya, baca Qur'annya. Bukan. Di dalam Al-Quranul Karim Allah tidak memuji orang yang salat terus, Allah tidak memuji orang yang zikir terus, Allah tidak memuji orang yang baca Quran terus. Bukan. Yang dipuji Allah orang yang perniagaan tidak melalaikan mereka, yang begitu azan berkumandang mereka tinggalkan segala sesuatu. Fas'au ila dzikrillah, bergegas-gegas menuju panggilan untuk mengingat Allah. Pun begitu selesai, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila salat selesai ditunaikan, maka perintahnya
bertebaranlah di muka bumi dan cari dari karunia Allah yang disediakan untuk kalian. Apa yang harus dibawa? Wadkurullah, zikir yang tadi ada di masjid bawa ke pasar. Zikir yang tadi ada di masjid bawa ke kantor. Zikir yang tadi ada di masjid bawa ke pabrik. Zikir yang tadi ada di masjid bawa ke kampus. Zikir yang tadi ada di masjid bawa ke jalanan. Zikir yang tadi ada di masjid bawa ke toko. Zikir yang ada di masjid bawa ke mall. Zikir yang tadi ada di masjid bawa ke kafe, kemanapun di mana orang menjemput karunia Allah, berzikir, la'allakum tuflihun, maka Allah jamin kemenangan untuknya, jamin keuntungan baginya, jamin kebahagiaan hidupnya. Membawa nilai pasar ke masjid, karena ini tempat rahmat Allah turun, karena ini tempat Allah mencurahkan rahmatnya untuk kita, lalu kita bawa dengan kelembutan tadi kepada orang-orang yang ada di luar sana. Karena itulah Anda menyelesaikan sholat dengan membawa doa terindah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda keluar dari sholat dengan membawa salam kedamaian, dengan membawa rahmat Allah, dengan membawa barakah dari Allah keluar dari masjid seusai salat.